Dr. Yayan Sinarja merupakan lulusan dari Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia tahun 19 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1986. Kemudian beliau mengambil spesialis kardiologi, betul ya dok ya, di Universitas Indonesia juga pada tahun 2002. Saat ini Dr. Yayan telah melakukan lebih dari 3.000 kasus intervensi jantung dan berpraktek di Heartology Cardiovascular Hospital. Nah, tidak berlama-lama lagi, kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Dr. Yayan. Selamat pagi sini ya, Om. Iya. Oh, ini sebagian besar ibu ya. Kalau dia online-nya sebagian besar laki-laki, bapak-bapak. Tentang serangan jantung, ya. Mungkin baru kejadian beberapa minggu lalu kali ya. Pemain bulu tangkis dari China yang umur berapa itu? 17 ya Pak? 17 tahun ya? Yang tiba-tiba meninggal di lapangan. Itu bukan serangan jantung. Itu saya nggak berani komentar karena saya nggak di tempat dan bukan kewenangan saya komentar. Tapi itu meninggal mendadak. Dan meninggal mendadak itu sebagian besar penyebabnya adalah ini, serangan jantung. Ya, jadi itu resikonya tinggi banget serangan jantung untuk terjadi meninggal mendadak. Jadi kita mesti perhatian di masalah serangan jantung. Oke, ini ilustrasi kasus adalah kejadiannya pada pegawai yang bukan lagi kerja sih sebetulnya, tapi tanding mewakili perusahaan, kan kurang lebih juga ya kayak kerja ya. Jadi ini masih muda, 28 tahun. Ya, ini security dia perusahaan itu, jadi badannya udah tahu tegap, kekar gitu. Tapi dia perokok. Lalu dia lagi membela perusahaannya tanding lawan perusahaan lain. Jadi dia karena andalannya dia main volley, dia main futsal. Saat tanding ini mirip-mirip sama yang kejadian yang main bulu tangkis. Tapi kalau ini serangan jantung, ya ini serangan jantung. Beda yang kemarin banyak yang menduga bukan serangan jantung. Yang kemarin kemungkinan besar sih gangguan irama jantung. Itu dua hal yang berbeda ya. Tapi kalau ini serangan jantung, jadi dia tiba-tiba nggak sadarkan diri. Kurang lebih mirip-mirip seperti yang dialami oleh pemain bulu tangkis kemarin. Nggak sadarkan diri. Untungnya cuma, jadi nggak ada aturan sama wasit nggak boleh masuk ke lapangan. Ini teman-temannya, saya nggak tahu temannya ada yang punya kemampuan untuk resusitasi. Jadi dia kejadiannya di lapangan, jarak dari lapangan ke rumah sakit tempat saya bekerja waktu itu mungkin hampir setengah jam, 20 menitan lah kurang lebih ya. Jadi sambil dibawa ke rumah sakit, teman-temannya melakukan resusitasi. Oh ini penting banget ini, pemahaman atau skill soal resusitasi. Habis ini kita belajar itu ya, resusitasi. Kudu paham dan bisa melakukannya. Karena ini teman ini selamat bukan semata-mata karena dokternya, tapi karena teman-temannya bantu dia di pompa-pompa sepanjang jalan, nyampe di rumah sakit sebetulnya dia nggak napas, nggak sadar, dan jantungnya udah berhenti dalam artian kalau nggak dipompa dia sama sekali nggak kerja. Tapi dipompa, kalau dipompa tuh begini ya, jadi Bapak Ibu ini kan ininya ke lantai ini, lalu kita tekan dari sini, jadi jantungnya dari luar kayak pompa tapi dipijit dari luar, jadi dia gerak 100 kali per menit, gitu. Jadi jantungnya walaupun tidak seperti kalau dia pompa sendiri. Kalau pompa sendiri kita itu hasilnya tekanannya tensi kita tuh 120, berarti dia 120. Tapi kalau dipompanya dari luar 60, nggak apa-apa, ya 60 juga lumayan. Yang penting darah ngalir ke otak, ke ginjal supaya nggak shutdown, nggak putus mendadak. Itu kalau darahnya ngalir ke otak nggak perlu lama-lama, itu hitungan 1-2 menit aja udah rusak otaknya, nggak bisa balik lagi walaupun jantungnya berdenyut lagi juga misalnya ya gitu. Jadi ini dibantu oleh teman-temannya sampai di rumah sakit gini kondisinya, nggak sadar, jantungnya berhenti, nggak napas. Nah itu serangan jantung. Nanti kita kembali ke pasien ini. Ini fakta soal serangan jantung ya. Ini di Amerika, tapi kita bisa bilang di
Seluruh dunia kayak gini, setiap 40 detik ada satu orang kena serangan jantung di seluruh dunia. Kita ngomong-ngomong gini, somewhere di mana ada orang kena serangan jantung. Jadi kalau kita nggak paham soal serangan jantung, itu bisa celaka karena angka kematiannya sangat tinggi. Ini angka kematiannya. Nah, ininya udah nggak ada sinarnya. Oke. Angka kematiannya yang ini. Sebelum tahun 1960-an itu 25-30%, bahkan 40%. Jadi dari 100 orang kena serangan jantung, 30 diantaranya akan risiko meninggal. Saat itu juga persis yang dialami oleh si bapak tadi 28 tahun. Kalau nggak ditolongin, udah lewat di tempat, ya. Tapi sekarang dengan teknologi kedokteran sekarang sudah di bawah 4%. Nah ini kita mau lihat bagaimana caranya pertolongannya. Nah teman-teman mungkin jarang mikirin jantung kita karena dia kerja otomatis, ya. Kita anggap sepele aja karena dia udah kerja gitu. Kadang-kadang kita memang nggak anggap penting sesuatu yang nggak kelihatan, yang dia udah kerja tanpa kita suruh, tanpa kita bayar. Jantung kita cuma sekepalan tangan gini di sini. Berdenyutnya keluar nih, saya lupa tadi. Mau saya tanya tadi, ya Bapak Ibu terbayang nggak bahwa dia berdenyutnya 100.000 kali sehari? Ya kalau kita tebak-tebakan biasanya tuh kalau saya tebak tanya paling-paling nebaknya 1.000 kali, 10.000 jauh udah banyak banget denyutnya. Ternyata lebih banyak, jauh lebih banyak dari itu, 100.000 kali. Artinya sebulan kali 30 ya, 3 juta sebulan. Baru sebulan. Belum setahun, belum kalau umurnya 80 tahun. Bayangin itu udah miliaran kali berdenyut. Gini nih, nggak berhenti-berhenti. Teman-teman pernah nggak main bola itu, bola karet itu yang begini-gini nih? Iya, cobain 100 kali. Udah pegel banget kita, udah capek banget itu. Ini miliaran kali nggak pernah berhenti. Asal dia mogok aja atau istirahat dulu semenit itu selesai gitu, ya. Dia pompa darah kurang lebih sekitar 7.500 liter darah sehari. Kita ngangkat galon tuh berapa? 20 liter ya. Coba itu berapa kali galon bolak-balik angkat dalam sehari. Jadi kerja keras ya, nggak ada berhentinya. Nah bagaimana supaya jantung ini bisa kerja keras tanpa berhenti? Itu ini, pembuluh darah koroner. Dia yang kasih makan jantung supaya jantungnya bisa kerja keras tanpa berhenti. Sekalinya ada masalah dengan pembuluh darah koroner, maka si jantungnya terancam. Dia nggak bisa kerja dengan baik atau dia bisa berhenti mendadak. Nah itu namanya penyakit jantung koroner. Ya, kalau pembuluh darah yang normalnya begini, lalu terbentuk plak kayak gitu. Ya, bahkan sampai kayak gitu tuh. Kotor kalau dibuka dalam itu penuh dengan kotoran. Itu namanya penyakit jantung koroner. Nah, kenapa bisa terjadi penumpukan plak begitu? Ya, sederhananya saya selalu bilang, kayak kita baru beli pipa gitu, kalau baru beli, ya pasti mulus. Tapi dipakai bertahun-tahun, puluhan tahun, udah pasti banyak kotoran numpuk. Tapi di tubuh kita, kotoran itu bisa numpuk lebih cepat kalau ada namanya faktor-faktor resiko. Nah, faktor resiko ini sebetulnya bisa kita kendalikan, bisa kita rubah sebetulnya, ya. Kalau kita rubah, kita kendalikan, kecepatan bertambahnya plak itu bisa dikurangi kecepatannya, bisa diredam. Ya, tapi kalau ini ada lebih cepat ya. Darah tinggi, sakit gula, obesitas, kolesterol, merokok, kurang olahraga, pola makan gak sehat dan alkohol. Tapi ada beberapa faktor risiko memang nggak bisa dirubah, nggak bisa kita hindari. Itu umur, makin tambah umur pasti resikonya bertambah. Jadi kalau orang umur 80 tahun terus tanya seperti terheran-heran gitu, dok selama ini saya sehat, kok bisa saya sakit jantung umur 80? Gimana jawabnya saya? Ya iyalah udah 80 tahun pembuluh darahnya dipakai ya, pasti kemungkinan ada penumpukan plak di situ, ya. Nah makanya kalau udah umur 40 pada laki-laki atau umur 50 pada wanita, kita sarankan periksa sesehat-sehatnya, nggak ada masalah apa-apa juga sebaiknya periksa.
udah 50 tahun dipakai itu pembuluh darahnya, kita periksa masih bagus apa enggak gitu ya. Jenis kelamin kita udah tahu, laki-laki atau perempuan yang lebih banyak? Laki-laki ya, karena apa? Rokok. Sekarang perempuan juga pada merokok sih. Iya. Apa penyebabnya? Hormon ya. Jadi kalau pada wanita masih menstruasi itu ada hormon namanya estrogen. Estrogen itu melindungi si pembuluh darah sehingga tidak mudah tumbuh plak. Tapi kalau udah menopause sama juga risikonya. Makanya kalau perempuan udah 50 kita suruh juga medical check up jantung. Atau ada riwayat keluarga, teman-teman kalau di keluarga ada papanya, mamanya, abangnya, siapa keluarga yang hubungan darah selevel gitu ya, nggak usah terlalu tinggi, cicit buyut ya mungkin kejauhan udah. Tapi kalau level 1 level di atasnya atau yang horizontal begini abang adik gitu, ada yang riwayat sakit jantung pada usia yang masih relatif muda, 40-an udah pernah. Saya punya nih sepupu yang satu deret kakak adik semuanya operasi bypass. Anaknya umur 30-an juga operasi bypass. Nah itu kayak gitu udah pasti ada keturunan genetik ya. Nah itu hati-hati kalau ada genetik, mau gimana pun juga kemungkinannya besar untuk dia bisa terjadi penumpukan plak. Nah ini bisa diklik bantu di situ supaya jalan dia play. Nah udah jalan. Ya. Ini gambaran ilustrasi aja pembuluh darah kita ini. Ini masih muda nih, masih mulus semuanya, bersih, nggak ada plak. Tapi itu yang kuning-kuning itu menggambarkan kayak kolesterol ya, LDL. Tapi berjalannya waktu, dia pelan-pelan bisa masuk nih si LDL jahat. Kalau dia teroksidasi dia bisa masuk ke dinding pembuluh darah. Nanti pelan-pelan semua komponen yang lain yang ungu-ungu itu sel-sel radang semua bisa masuk. Numpuk pelan-pelan, tambah lama tambah tebal nih, tambah lama tambah membuat penyempitan. Tapi teman-teman ini saya tegaskan, penumpukan ini terjadinya bukan sehari, bukan hitungan minggu, bulan, tahun, hitungannya puluhan tahun. Nah kalau ingat puluhan tahun tuh kayak biar aja lah, masih muda, makan suka-suka aja masih puluhan tahun. Tapi kalau mulai dengan hidup sehat umur 20 tahun, 20 tahun lagi juga baru 40, ya masih muda banget. Even tambah 10 tahun lagi juga baru 50. Saya nggak berani nanya di sini, kalau ibu-ibu nggak berani nanya umur kan ya. Tapi kayaknya sih semua di bawah 40 di sini kelihatannya sih. Ya saya dia ngaku lah. Saya udah di atas 50. Saya udah deket-deket 60 nih ya nih. Jadi kalau dari umur 20 udah makannya nggak diatur gitu, udah pasti terima aja, pasti dia nunggu, ya. Walaupun kita bilang pelan-pelan juga, ya 30 tahun is a long time, ya kok terlalu lama itu untuk bisa nunggu begini. Dan tinggal nunggu dia nambah persentasenya, kalau di atas 70% itu pasti timbul gejala sakit dada, ya. Nah ini kejadiannya lama nih pelan-pelan. Slide lagi, klik lagi. Nah, itu tadi numpuk pelan-pelan. Tapi apa yang terjadi dengan serangan jantung? Ini yang dialami oleh si teman tadi yang 28 tahun. Diklik aja Pak ini Pak. Nah, serangan jantung itu suatu kejadian yang berbeda mekanismenya. Makanya dia mendadak. Kalau tadi puluhan tahun, ini hitungan menit. Ini sih pembuluh darah kurang lebih maksudnya sama. Ini plaknya masih alirannya masih ada nih, masih bisa ngalir. Tapi mendadak dia kayak ada erosi di sini, tiba-tiba dia kayak puntung rokok itu, ya, jadi tiba-tiba robek dia. Begitu robek, darah gumpal di sini. Gumpalan itu terjadinya hitungannya dalam detik menit. Makanya banyak sekali pasien-pasien yang ke UGD itu istrinya bisa bilang, "Dok, kok serangan jantung? Orang kemarin sehat-sehat, kok bisa tiba-tiba?" Ya kemarinnya masih begitu tadi, yang masih ada aliran, dia nggak rasa-rasa. Tapi hari itu tiba-tiba robek, tiba-tiba darah gumpal, tiba-tiba tersumbat. Itulah serangan jantung. Serangan jantung itu hitungannya menit. Nah itu yang perlu kita paham, ya bedanya. Nah,
Selalu jadi pertanyaan, kenapa bisa tiba-tiba robek itu tadi si plaknya itu? Itu namanya ada faktor pencetus atau trigger. Triggernya yang paling sering overwork, overstress. Nah ini makanya cocok tempat kerja ya. Nanti bilang sama HRD-nya, jangan kebanyakan kerjanya, jangan dibikin stres ya. Iring-iring aja. Overwork, overstress, tapi ini satu lagi overeating. Ya, makan berlebihan juga ya. Sama lack of sleep. Tapi biasanya sih ini kayak satu paket ya. Iya kan? Kalau kerjanya banyak sambil ngemil, sambil stres, kurang tidur, kurang lebih gitu aja, satu paket itu. Nah, apa keluhannya? Nyeri dada. Nyeri dada yang hebat. Nyeri dada biasanya teman-teman diperhatikan nyeri dadanya ada di sini tengah ke arah kiri. Bisa tembus ke belakang, ke lengan kiri, ke atas, ke leher sampai ke kepala. Nah, itu penyebarannya atau penjalarannya pada umumnya arahnya lebih ke arah tubuh bagian atas ya. Kalau sampai ke bawah-bawah, dok saya sakit dada. Biasanya sih gitu yang habis dengar-dengar di internet atau di ini terus berasa-rasa semua. Iya masih muda-muda, perempuan 20 tahun semuanya. Saya serangan jantung nggak ya? Sakit dari dada pokoknya separuh sampai ke kaki-kaki semua. Ah itu kalau sampai ke bawah-bawah biasanya bukan. Ya jadi sederhananya penjalarannya biasanya ke arah atas. Oke? Lalu bisa disertai sesak napas. Ya karena jantungnya tiba-tiba nggak bisa mompa dengan enak, jadi sesak napasnya. Keringat dingin, nah ini saya perlu garis bawahi, keringat dingin. Jadi kalau ada dua aja keluhan yang paling penting, nyeri dada hebat plus keringat dingin. Keringat dingin itu bukan cuma si pasien yang rasain, keluarganya bisa lihat karena banjir sampai basah bajunya itu. Keluarganya biasanya ingat, sampai basah loh bajunya gitu, ya. Jadi kalau ada nyeri dada disertai keringat dingin, wanti-wanti harus cepat ke UGD. Mual, lemas, rasa melayang, kalau seperti pasien tadi langsung nggak sadar. Karena apa? Karena jantungnya langsung berhenti. Jadi begitu tersumbat, jantungnya, aduh kok nggak dapat makanan, dia geleper-geleper terus berhenti. Nah itu langsung nggak sadar kayak gitu. Gimana kalau mengalami gejala-gejala kayak tadi? Segera hubungi, ya kalau di sini, kalau di ini kan 911 kalau di luar negeri ya, kalau di sini 118 atau ya cepet aja bawa ke rumah sakit terdekat yang, nah mesti benar rumah sakitnya mesti punya sarana, mesti punya dokter yang bisa menangani. Karena kalau enggak jadi delay, jadi apa? Penundaan, jadi misalnya, minta maaf ini saya nggak maksud meremehkan. Bawa ke klinik 24 jam, misalnya ya, mana udah ngantri lagi di situ, ada yang batuk pilek, ada yang apa, nomor, udah nunggunya sejam 2 jam, begitu masuk dokternya bisa. Oh, bapak kena serangan jantung, cepat bawa ke sana. Karena saya juga nggak bisa nolongin serangan jantung di sini misalnya gitu. Jadi kalau serangan jantung harus dibawa ke tempat yang bapak ibu kurang lebih udah tahu di situ sarananya memadai untuk bisa langsung menolong, ya. Jangan lakukan apa-apa. Misalnya, ini tengah malam, besok pagi aja lah. Siapa tahu enakan minum air teh manis dulu, dikerok dulu, dipijit-pijit dulu, ditusuk dulu sini biar keluar darah kotornya, sumbatannya di sini, keluarin di sini bagaimana bisa bersih di dalam sini. Ya. Oke. Yang penting itu harus dibawa ke namanya heart attack center. Jadi rumah sakit yang punya fasilitas untuk menolong pasien serangan jantung. Yaitu tidak semua rumah sakit serangan jantung yang bisa melakukan itu secara emergency langsung begitu ya, karena kita harus langsung lakukan pasang ring ya. Oke. Ini pasang ring ini kayak gini, diklik lagi Pak bisa. Nah ini plak tadi tersumbat ya, ini dimasukin alat wire gitu, nah itu dibuka sumbatannya. Ini baru pakai balon. Nanti supaya dia nggak kempes lagi, nggak menciut lagi, kita pasang ring di situ. Stent namanya ya, stent bahasa medisnya, kalau bahasa awamnya ring. Ring itu bukan cincin, ini kayak gini nih ring ya, bukan kayak cincin gini. Nah ini dikembangkan, jadi dia ganjel supaya ini alirannya lancar kembali. Dan sebagian besar kasus pasien serangan jantung rata-rata nggak sampai 1 jam juga udah selesai pemasangannya. Dan habis itu banyak pasien yang udah selesai itu tadinya pucat, keringat dingin, sakit
Begitu selesai, dok boleh pulang nggak sekarang? Katanya, udah enak ya. Itu bahkan lebih cepat perawatannya daripada merawat pasien COVID zaman COVID kemarin. Ya karena pengalaman kita biasanya 2-3 hari udah pulang deh pasiennya. Karena besoknya juga udah enak pasiennya. Bukan besoknya, keluar dari situ juga udah langsung plong deh. Ya, slide berikut. Lanjut ya, klik lagi. Jadi apa yang dilakukan pada pasien tadi, kita resusitasi, untungnya selama 1 jam resusitasinya, sambil kita siapkan ruangan kateternya supaya bisa langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan kita benar, ini pasien tersumbat penggunaannya. Slide. Nah, ini teman-teman lihat dulu yang sebelah sini, ini yang normal, tapi ini sudah dipasang ring, ya. Bisa lihat nggak bedanya yang kiri sama yang kanan? Ini yang sesudah, itu yang sebelumnya. Ini kalau disemprotkan cairan kontras, pembuluh darah itu akan ada garis ini, kayak urat-urat begitu, ya, kayak akar-akar begini. Ini penuh sini, hitam sampai ke bawah. Ini kecil-kecil gini semua terisi. Itu berarti pembuluh darahnya ngalir semuanya. Tapi waktu datang dia gini nih, sampai sini tuh, berhenti di sini, sininya hilang. Jadi dia buntu dari pangkal. Jadi area jantung semua sini nggak dapat makanan, jantungnya nggak tahan, langsung berhenti. Dan itu nggak tua nggak muda kalau kesumbat gitu, ya bisa mendadak berhenti. Bahkan orang-orang muda yang tadinya aliran darahnya bagus-bagus semua gitu, sehat-sehat, bisa lebih nggak tahan untuk berhenti jantungnya. Karena apa? Karena dia belum pernah ngalamin kayak gini. Orang yang agak lebih tua tuh udah biasa tuh, pembuluh udah pada sumbat sana sini dia kayak udah biasa kelaparan. Kayak kita ya, orang biasa makan banyak, tiba-tiba 1 hari suruh nggak makan, itu puasa. Aduh, susah banget gitu. Tapi kalau biasa Senin Kemis puasa, sehari nggak makan tuh nggak apa-apa, kira-kira gitu. Makanya yang ini, kok masih muda kuat gitu, langsung berhenti jantungnya. Justru kalau muda gitu, kalau dia nggak terbiasa dengan itu, tiba-tiba buntu sini. Nah ini kita pasang ring, ini nggak kelihatan kalau di gambar ini ada ringnya sih. Nah, setelah pasang ring, alirannya lancar lagi, pasiennya terselamatkan, ya. Oke, saya kira ini slide terakhir kayaknya. Slide. Baik, saya kembali ke saya kembalikan ke Mbak Dibora. 1 orang itu meninggal, anggap Mas Kami ini masyarakat awam sendirian, kemudian menemukan korbannya ada di ruangan ini. Ruangan apa namanya? Cendrawasih. Nanti Mas Fendi akan melakukan pertolongannya dengan mengaktifkan handphone saja. Ya, silakan. Jadi ini Mas Fendi ketemu korban yang diduga tidak sadar tergeletak di ruang cendrawasih. Kemudian berikutnya adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Silakan Mas. Pertama kita aman diri dulu, kemudian aman pasiennya kita posisikan. Pasiennya di posisi yang datar, lantai datar, atau dimanapun posisi pasien di tempat datar dulu, kemudian diamankan lingkungan. Setelah itu cek respon pasien. Bangun Pak. Kalau pasiennya tidak sadar, kita langsung minta bantuan. Minta bantuan di sekitar, misalnya tolong ada pasien tidak sadar, ada korban tidak sadar di lantai 1 gedung ruang cendrawasih, tolong minta bantuan, panggil ambulans emergency. Setelah minta bantuan, sebenarnya kalau di medis kita ada cek nadi karotis, tapi karena kita di praktikum awam tidak perlu cek nadi karotis, kita langsung melakukan CPR. Kemudian lakukan RJP. Posisi di setengah tulang dada sternum, tangan saling menumpuk. Lakukan RJP sedalam 5 cm, kira-kira saja. Kedalaman 5 cm, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, atau 30:2 jika ada alat bantu nafas. 30-nya itu kompresi, 2-nya itu pemberian nafas. Ya, kita lakukan RJP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30.
30/2, 30 kompresi, 2 nafas. Tapi karena tidak ada alatnya, kita lakukan 100 sampai 120 kali per menit selama 2 menit. 2, 3, 4, 5, Jadi karena tidak ada alat bantuan napas, maka kompresi ini dilanjutkan terus-menerus sampai nanti bantuan datang. Ya. Tapi resiko pasti ada ya. Jadi Oh, nggak pasti ada. ada pause ya Pak? Nggak ada pause ya? Kenapa? Nggak ada pause. Kita nggak berhenti ya? Nggak berhenti, Sama nggak sekali berhenti nggak ada sampai nanti bantuan. Nanti oke, lanjutkan aja dulu, nanti kita lanjut. Di slide tadi dijelaskan ada yang namanya high quality CPR. High quality CPR itu salah satunya ada kedalaman 5 cm, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian perhatikan recoil dada sempurna. Apa itu recoil dada sempurna? Yaitu biarkan dada kembali ke posisi yang normal, atau setelah kita lakukan pemijatan, biarkan dada kembali ke posisi itu. Jangan dada belum kembali kita sudah tekan lagi. Jadi mesti balik dulu. Kemudian jangan banyak interupsi. Kalau di banyak video-video viral kan banyak minimal interupsi itu banyak kata-kata dari luar, maksud banyak instruksi dari luar. Kita harus fokus saja ke pemberian pertolongan. Ada resiko patah. Pasti. Resiko ada selalu. Kalau orang yang nggak biasa kan tuh pasti capek. Sampai berapa lama tuh bisa diganti orang lain. Betul. Oh, oke. Evaluasi dilakukan setiap 2 menit atau sampai penolong datang. Oke, saya kira cukup untuk penampilannya. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau mencoba melakukannya atau ada yang mau ditanyakan dulu? Tangannya mesti Pengumpahan pasti-pasti. tangan salah. Tangan mesti runtuh. Tidak Siku dengan sikunya akan dipatah diperbaiki. siku mesti runtuh. Iya. Pas ini ya? Itu masih kurang dalam. Kurang dalam. Di atas ulu hati ya Pak? Ya, Kecepatan 100 sampai 120 kali per Di menit. atas ulu hati dia. Oh ininya nggak boleh lepas-lepas di ya. atasnya. Iya. Di atas hati nanti nggak gunakan. Oh. Kalau tekanan kayak gini nih termasuk yang normal atau